Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar radio MTA FM, Persada FM yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan ini BIM berbagi ilmu dan manfaat bisa hadir di tengah-tengah para pemirsa semuanya. Hari ini BIM berbagi ilmu dan manfaat akan menghadirkan atau berbagi ilmu pengetahuan tentang suatu produk, salah satu produk dari PT Telkom. Karena itu, pada tengah-tengah kami di studio ini telah hadir beliau-beliau dari PT Telekomunikasi Indonesia. Untuk itu, satu persatu akan saya perkenalkan kepada para pemirsa semuanya. Yang pertama adalah beliau Muhammad Azhari, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Assalamualaikum Pak Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sangat luar biasa Pak. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Azhari mungkin bukan yang pertama kali hadir di studio ini ya. Amin. Ya, dulu beberapa saat yang lalu sudah pernah hadir membersamai kita di mungkin sekian tahun yang lalu. Beliau adalah manajer atau kepala kantor daerah telekomunikasi Salatiga atau biasa disebut dengan Kakandatel Salatiga. Dan salah satu daerah itu adalah termasuk dalam wilayah telekomunikasi Solo. Kemudian, yang kedua adalah tamu kita Ibu Yulita Wijayanti, Sarjana Teknik. Assalamualaikum Bu Yulita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Yulita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin untuk pertama kalinya Bu Yulita hadir di kesempatan ini ya? Ya, ini kesempatan bisa tampil di MTA TV Pak. Alhamdulillah. Mungkin sama, saya juga pertama kalinya membawakan acara ini pada kesempatan hari ini. Baiklah pemirsa MTA TV di mana saja Anda berada, pendengar radio MTA FM, Persada FM dimanapun Anda berada. Untuk lebih mengetahui apa yang akan dipaparkan, ilmu apa yang akan dibagikan, pengetahuan apa yang akan disaringkan kepada para pemirsa semuanya, untuk itu akan kita simak, kita ikuti paparan tentang produk knowledge yang akan dibagikan kepada para pemirsa. Insya Allah apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu, paparan pertama mungkin akan disampaikan oleh Bapak Azhari. Waktu dan kami persilakan. Terima kasih Mas Tikno. Selamat siang pemirsa MTA TV dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Siang ini bisa datang lagi Pak Mas Tikno di Alhamdulillah. MTA TV ini. Sudah sama lama sekali belum pernah kesini. Ya, pada sesi berbagi ilmu. Mudah-mudahan pada sesi ini kita dapat hal yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan untuk kehidupan yang lebih baik untuk kita. Jadi Mas Tikno dan pemirsa yang berbahagia, jadi begitu majunya saat ini kehidupan masyarakat, baik itu di dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun informasi dan sebagainya. Dan kalau kita sering lihat di tayangan televisi dan kehidupan kita di media massa dan sebagainya, begitu banyak permasalahan sosial ya Mas Tikno ya. Jadi ini yang kadang-kadang mendorong orang tua dan pendidik itu ingin mengembalikan fungsi rumah ini. Rumah sebagai tempat bagi masyarakat kita untuk tempat istirahat, kemudian tempat untuk bersilaturahmi, kemudian tempat untuk pendidikan ya, di samping di sekolah, juga di masyarakat. Rumah ini merupakan peran yang penting gitu ya, punya peran yang penting dalam kehidupan kita di masyarakat. Nah, orang kadang-kadang melihat rumah dengan berbagai nilainya, value-nya ya. Rumah itu kadang-kadang orang mengidamkan rumah yang nyaman gitu ya. Nyaman itu ya space-nya cukup, fungsi-fungsi rumah, keberadaan rumah yang untuk yang kita perlukan ada. Kemudian dari sisi keamanan juga memadai, keamanan baik dari sifatnya tindak kejahatan maupun keamanan dari keselamatan penghuni rumahnya, baik itu listrik, instalasi listrik, air dan sebagainya gitu. Dan kemudian tentu saja rumah yang memberikan rasa nyaman itu. Nah, saat ini teknologi telah banyak menyentuh kebutuhan rumah secara fisik ya. Kalau kita melihat bahwa teknologi itu sudah banyak memberikan nilai terhadap rumah itu sehingga luar biasa.
Misalnya kalau kita lihat di media massa dan juga kalau kita berbelanja ke toko-toko elektronik dan sebagainya, banyak perlengkapan rumah yang membuat sisi fisik dari rumah. Ya. Kalau sisi mental mungkin dibicarakan pada sesi yang lain ya, terkait dengan spiritual yang ada di rumah. Pada siang hari ini kita akan membahas keberadaan rumah dan nilainya yang bisa kita gunakan dengan sentuhan teknologi. Kita melihat sekarang rumah itu semakin canggih gitu, Pak. Jadi mungkin kita diantaranya bisa melihat rumah sekarang sudah dilengkapi dengan CCTV gitu ya, atau IP kamera. Jadi kamera yang berbasis IP. Kemudian juga TV pun bukan TV yang biasa. Sekarang sudah TV itu macam-macam, ada smart TV, ada yang 3D dan sebagainya. Kemudian bahkan sekarang pun namanya kulkas gitu ya, kemudian microwave oven, kemudian ada AC gitu. Itu produk-produk yang terbaru itu sudah berbasis internet protokol atau bisa dikontrol dari jauh gitu. Ini yang membuat kehidupan kita semakin baik dan semakin mudah. Saya tertarik kemarin Pak Mas Tikno. Jadi kemarin saya baca itu bahkan LG, salah satu produsen produk elektronik itu sudah menciptakan mesin cuci dan microwave yang berbasis IP dan ada fungsi untuk chatting gitu. Jadi fungsi-fungsi itu bisa dikontrol menggunakan hanya dengan chatting saja. Bukan hanya tombol-tombol, sekarang bisa dengan chatting. Kita bilas gitu, ketik bilas bisa membilas gitu. Bahkan bisa menggunakan suara gitu. Ini kan suatu perkembangan teknologi yang luar biasa dalam sentuhan di dalam rumah. Nah, ya mungkin akan kita bahas produk-produk apa yang bisa kita manfaatkan, memberikan sentuhan fisik secara rumah sehingga rumah menjadi nyaman gitu. Dan rumah bisa menjadi surga bagi penghuninya gitu. Itu mungkin sekilas yang di awal ini kita sebagai prolog, Pak Mas Tikno. Baik, terima kasih Bapak Azhari atas paparan awal atau prolog pada kesempatan BIM kali ini. Namun demikian mungkin akan lebih diperjelas lagi oleh Ibu Yulita mengenai produk apa sih, artinya knowledge apa atau pengetahuan apa yang akan dibagikan kepada para pemirsa, sehingga nantinya para pemirsa akan melihat sendiri, akan mengetahui dengan jelas, dan nantinya mungkin bisa diambil manfaatnya. Untuk itu, silakan Bu Yulita mungkin akan disampaikan pada para pemirsa melalui MTA TV atau melalui radio yang menyiarkan kesempatan kali ini. Monggo Bu Yulita. Terima kasih Pak Tikno. Saya melanjutkan yang dipaparkan Pak Azhari tadi. Pak Azhari tadi kan memaparkan bahwa kita sekarang ini inginnya rumah itu menjadi tempat yang nyaman. Nah, Telkom, dalam hal ini Telkom Indonesia mengakomodir itu dengan memberikan produk. Kita memberikan produk sekarang ini namanya IndiHome, Pak. IndiHome ini jadinya itu adalah suatu paket yang bisa mengakomodir kemajuan zaman saat ini, di mana orang itu kebutuhannya udah tidak cuma satu-satu aja seperti yang dipaparkan Pak Azhari tadi. Sekarang TV aja udah macam-macam, smart TV, modelnya juga udah bagus-bagus. Iya, sudah ada yang langsung terhubung dengan internet itu juga. Nah, mengakomodir perkembangan zaman saat ini, Telkom menyediakan paket IndiHome. IndiHome itu disebutnya sebagai triple play. Jadi ini adalah paket dari 3 macam produk. Jadi digunakan untuk internet, telepon sekaligus dengan TV. Dan TV-nya di sini adalah IPTV. IPTV-nya di sini jadi beda seperti TV biasa atau TV berlangganan. Di sini IPTV-nya ini berbasis internet. Jadi terdapat fitur-fitur yang tidak ada di TV biasa maupun di TV berbayar yang ada saat ini, Pak. Ini pemaparan awal dari saya seperti itu. Terima kasih Bu Yulita maupun Pak Azhari. Atau mungkin akan ada yang disajikan kepada para pemirsa materi yang pada kesempatan siang kali ini? Iya, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan, mungkin bisa dilihat nanti oleh pemirsa sendiri, kita ada slide yang menjelaskan lebih lanjut terkait hal itu. Nah, di sini kan IndiHome itu adalah solusi tepat internet cepat. Nah, ini kesempatan ini. Dan ini tadi saya paparkan sebelumnya, bahwa IndiHome ini produk paket
3 jenis produk, yaitu internet, dan internetnya ini ada internet berkecepatan tinggi karena kita sekarang menggunakannya berbasis fiber. Selain itu kita juga paket satu produk lagi yaitu telepon dan UCTV yang saya sampaikan tadi yaitu IPTV. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya untuk menjelaskan lebih lanjut. Di sini, nah ini apa sih sebenarnya keunggulan IndiHome dibandingkan yang sudah ada saat ini, gitu kan? Ini bisa saya paparkan di sini bahwa kita itu internetnya high speed internet. Jadi yang digunakan adalah yang berbasis fiber. Apa sih kelebihannya fiber dibandingkan yang sudah ada saat ini? Namanya teknologi kan selalu berkembang ya Pak ya. Jadi saya ingin menyampaikan ke pemirsa bahwa sekarang ini adalah kita menggeber eranya adalah era fiber, di mana kelebihannya fiber ini dibandingkan dengan kabel yang konvensional yang lama atau kabel tembaga itu, di sini bisa dilihat bahwa kecepatannya itu dibandingkan yang lama, kalau yang kabel tembaga kan kecepatannya up to 5, sementara kalau kita menggunakan fiber bisa sampai dengan 100. Bisa sampai 20 kali ya? Iya, bisa sampai 20. Kecepatannya ya karena itu kelebihannya adalah lebih cepat, lebih stabil, lebih handal dan lebih canggih itu tadi Pak. Terus dari perawatannya juga karena perawatannya lebih gampang dibandingkan yang copper. Jadi apabila nanti terjadi gangguan, penanganannya juga lebih gampang. Terus dari sisi ketahanan juga ketahanannya lebih bagus dibandingkan copper. Intinya seperti itu Pak. Jadi kelebihannya karena berdasarkan fiber lebih cepat, lebih stabil, lebih handal dan lebih canggih. Ya, mungkin bisa kita jelaskan lebih lanjut. Mas Tikno, jadi memang kita Telkom ingin selalu memberikan yang terbaik untuk customer kita. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Telkom hanya menjual produk triple play. Jadi produknya itu seperti tadi Mbak Julita sampaikan, telepon, internet dan juga IPTV. Dan IPTV tadi juga ITV yang bukan biasa. Kalau kalau ada yang ketinggalan suatu acara karena kesibukan atau sedang sekolah atau apa, ini kita bisa memutar lagi. Ini memberikan nilai tambah yang luar biasa, terutama untuk orang tua yang punya anak kecil. Biasanya kan ada saat-saatnya waktu belajar Pak Tikno. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak itu susah ya diajak belajar itu, pengen nonton aja kerjanya itu. Karena itu dengan adanya TV, UCTV dari Telkom ini, kita bisa menonton hingga 7 hari yang lalu acara itu, sesuai dengan waktu yang dikehendaki yang pas. Misalkan saatnya anak-anak sedang tidak belajar, kemudian saatnya istirahat atau pada saat libur gitu, itu sangat menarik sekali ini. Jadi nilai lebihnya di situ. Yang kedua, tadi sampaikan Mbak Yulita itu menggunakan teknologi fiber optik. Fiber optik itu menggunakan kaca gitu. Jadi kalau misalkan kita bayangkan teknologi dulunya menggunakan tembaga yang elektromagnet gitu ya, sekarang menggunakan teknologi cahaya gitu. Kita bayangkan kecepatannya seperti apa. Kalau kita melihat kilat Pak Mas Tikno kan biasanya celap gitu kan, dalam kemudian baru itu sudah suaranya duduknya baru kedengaran gitu. Dulu jadi baru begitu suara. Bisa dibayangkan kecepatannya. Dan memang inilah teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Ini berbeda dengan kendaraan. Ya. Kalau di kendaraan itu kan suara dulu ada baru kelihatan. Kalau bajai di Jakarta itu dari jauh udah ronong-ronong barangnya belum ada. Kalau ini kebalikannya, justru suaranya kelihatan dulu baru ya barangnya udah pergi gitu. Barangnya udah hilang, suaranya baru kedengaran. Saya mau melengkapi Pak Azhari tadi. Mau melengkapi Pak Azhari kan bisa diputar sampai dengan 7 hari ke belakang. Ya. Selain itu kan juga ada fitur yang lain, yaitu bisa mempercepat, terus misalnya di pause ataupun di rewind. Jadi apabila mungkin orang tua, selain itu kan karena ini bisa difilter acara apa aja sih yang boleh ditonton sama anak saya gitu kan. Misalnya acara tertentu dipilih aja, yang jam segini, yang misalnya yang boleh ditonton Upin Ipin gitu, ya udah itu aja yang di channelnya juga banyak ya Mbak Yulita ya. Sampai 98 channel. Ya, 98 channel. 98 channel. Jadi luar biasa. Terus kalau misalnya pengen lihat TV nasional, kadang kan kita kurang berkenan dengan iklannya, bisa juga dipercepat iklannya gitu. Jadi
itu tergantung customize sesuai Kecuali kalau kebutuhan. ada pertandingan sepak bola yang live gitu ya, itu tidak bisa dipercepat Pak Tigno. Jadi memang hasilnya nanti nunggu pertandingannya selesai. Ya, beberapa informasi kalau pertandingan yang liga-liga dari luar negeri itu justru malah tidak ada kelihatannya di sana. Iya, ya. Jadi memang sama dengan TV berbayar yang lainnya yang menggunakan parabola dan sebagainya, memang ada lisensi. Kayak misalnya ada beberapa acara yang memang dari providernya, konten providernya hanya memberikan lisensi untuk antena UHF gitu ya. Itu ya kadang-kadang memang, tapi hampir dirasakan atau kita juga alami juga untuk TV-TV berbayar yang lain. Tapi acara-acara yang lain sangat banyak sekali dan kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu untuk pendidikan, apakah itu untuk hobi gitu ya, apakah itu movie gitu ya, atau untuk acara untuk anak-anak atau kids itu paket-paketnya banyak sekali. Atau untuk lihat itu jihad pagi ya Pak ya? Bisa. Itu juga. Ya, baik Pak Asari maupun Ibu Yulita. Pak, ini tadi paparan awal yang telah disampaikan dan insya Allah para pemirsa dan juga para pendengar sudah bisa menyimak walaupun ini hanya sebagian kulitnya saja atau bagian luarnya saja. Dan intinya bahwa tadi saya simpulkan triple play itu ada 3. Pertama adalah telepon, kemudian internet tapi dengan kecepatan tinggi, dan yang ketiga adalah TV kabel atau yang kita dikenal dengan istilah UCTV. Berikutnya, kami akan mengundang partisipasi para pemirsa, para pendengar di mana saja berada untuk berpartisipasi pada kesempatan ini. Mungkin bisa bertanya lebih jauh dengan para narasumber di kesempatan siang hari ini. Untuk itu kami tunggu para pemirsa semuanya di 2 line kami, yaitu SMS 081 393 80900 dan juga di line telepon 0271 66 17 49. Silahkan dipersiapkan apa yang ditanyakan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah para pemirsa MTA TV, pendengar radio MTA FM, Persada FM di mana saja berada. Pada kesempatan season kedua ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS ataupun melalui telepon. Namun demikian, ada satu yang perlu disampaikan kepada para pemirsa semuanya tentang tadi apapun yang sudah disampaikan tentang ketiga produk tadi yang disampaikan. Kemudian ada pertanyaan dari saya dan khususnya ini juga menjawab dari salah satu SMS yang masuk bahwa bagaimana caranya bisa untuk mendapatkan ketiga produk tadi yang disampaikan. Karena semakin mereka mengetahui, ada penasaran lagi dan ingin mengetahui bagaimana saya bisa mendapatkannya. Kemudian di SMS ini dari saudara Andri di Solo bahwa channel tadi sebutkan seberapa banyak. Tadi sudah dijawab yaitu sekitar 98 channel ya. Di situ kemudian di situ bisa nonton dicepetin, kemudian nonton dilambatin atau bisa menonton 7 hari ke belakang dan sebagainya sudah disampaikan. Jadi intinya pertanyaan pertama SMS yang masuk dan juga dari untuk melengkapi informasi kali ini adalah bagaimana mendapatkan produk-produk yang dipaparkan tadi. Monggo Pak Asari bisa menyampaikan. Ya, jadi pemirsa sekalian, sangat mudah ya untuk bisa mendapatkan layanan produk IndiHome dari Telkom. Yang pertama, pemirsa bisa datang langsung ke Plaza Telkom. Plaza Telkom kalau di Solo itu ada di Jalan Mayor Kusmanto ya, Pak Yulita. Kemudian kalau Geladak di ya, Geladak ya, atau di hampir di setiap kota, di Salatiga Jalan M Yamin. Di kota-kota yang lain ada. Itulah makanya kita memberikan layanan yang mudah untuk bisa diakses oleh calon pelanggan. Yang kedua, bisa juga melalui PON 147, bisa melakukan call, meminta layanan itu ke telepon 147. Ini juga merupakan salah satu kemudahan untuk akses untuk mendapatkan layanan kita. Bisa juga melalui website kita www.indihome.co.id. Ya, namanya www.indihome.co.id. Nah, di situ pemirsa bisa melihat, memilih, kemudian bisa melakukan subscribe atau permintaan untuk melakukan berlangganan. Dan kita juga ada juga channel-channel lain partnership yang
yang bisa bisa dimanfaatkan untuk berlangganan IndiHome ini. Itu pasti. Saya mau menambahkan lagi yang terkait website tadi. Di website itu banyak sekali penjelasan tentang IndiHome seperti yang kami paparkan tadi. Jadi di situ nanti misalnya pengen tahu lebih lanjut apa aja sih layanannya, terus terkait internetnya, kecepatannya berapa aja, itu nanti bisa dilihat di situ juga. Terus selain itu misalnya di sini kan Telkom memberikan layanannya dua, ada yang fiber dan ada yang non fiber. Nah nanti juga sekalian pelanggan yang menghendaki pengen tahu lokasi saya sudah fiber atau belum, nanti di situ juga bisa dilihat. Nanti bisa dilihat sudah dilayani fiber atau belum. Iya, ya, itu. Terima kasih Pak Azhari, Bu Yulita. Pemirsa, saya pikir apa yang ditanyakan Mas Andri tadi dari Solo sudah bisa diterima dengan baik, bahwa untuk bisa menikmati, bisa mengambil manfaatnya dari produk tadi, maka bisa datang ke Plaza, bisa melalui call 147 atau melalui website di www.indihome.co.id. Nah, ini ada juga pertanyaan berlanjutan dari Mas Andri tadi, bahwa maksudnya kok nonton iklan bisa dicepetin itu bagaimana? Nah, ini kan menarik, orang mungkin nggak suka iklan. Nah, itu apakah TV itu begitu melihat iklan bisa dicepetin? Nah, nanti apakah itu tidak lebih dulu berarti? Nah, misalnya kalau ini TV yang sedang sekarang hidup, kok iklannya dicepetin, acaranya jadi lebih duluan daripada yang lain. Apakah begitu maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan Bu Yulita tadi paparan. Saya akan menjelaskan. Jadi kan tadi kan disampaikan bahwa ini tuh bisa menonton sampai 7 hari ke belakang. Jadi yang iklannya bisa dicepatkan itu yang tayangan yang sudah lewat. Yang sudah lewat. Ya. Jadi kan ada dua, tayangan live dan tayangan yang sudah lewat. Kalau untuk tayangan live kita nggak bisa mau mempercepat iklan. Jadi yang saya sampaikan misalnya kita belum sempat nonton yang tadi jam 8 pagi, kita tonton aja. Tapi nanti giliran pas iklannya cepetin aja kan. Nggak pengen ngeliat iklan gitu, jadinya ya dicepetin aja. Jadi yang bisa dicepetin itu untuk yang tayangan yang sudah lewat. Kalau yang live kita ya harus mengikuti yang disiarkan oleh TV-nya. Gitu Pak Tikno. Oke. Ya, jadi Mas Andri yang ada di Solo tadi, bahwa bukan berarti ketika saat ini nonton sedang siaran seperti sekarang misalkan MTA TV kemudian nggak senang iklannya dicepetin, bukan begitu ya. Jadi maksudnya iklan bisa dicepetin adalah tayangan-tayangan sudah lewat ya. Satu minggu yang lalu misalkan kita menikmati suatu acara, kok nggak senang iklannya, dicepetin langsung kepada acaranya. Dan ini memang pengalaman menarik, sehingga kita biasanya menonton suatu acara 1 jam. Ketika kita nonton tayangan yang sudah lewat ini, mungkin cukup setengah jam. Karena setengah jam itu hanya iklan saja gitu kan. Sehingga kalau setiap iklan dicepatkan, setiap iklan dicepetin, maka kita hanya nonton intinya saja. Nah, itu salah satu kelebihan atau keunggulan daripada TV kabel yang disajikan oleh PT Telkom ini. Kemudian sambil menunggu telepon, ada beberapa yang perlu disampaikan, bahwa tadi salah satu dari triple play adalah telepon itu sendiri. Apakah sebetulnya ada perbedaannya enggak? Telepon waktu itu dengan sekarang telepon dibanding menjadi atau digabung menjadi 3P. Mungkin ada fiturnya, ada bonusnya dan lain sebagainya. Ada mungkin bisa disajikan sehingga menjadikan hal yang menarik bagi para pemirsa. Ya, mungkin saya bisa menjelaskan. Kalau ini untuk paket yang IndiHome ini, kelebihannya untuk teleponnya kita memberikan paket yaitu berupa bonus 1000 menit gratis lokal interlokal selama 1 bulan. Jadi itu kalau di ekivalensi itu di istilahnya kurang lebih jadinya ya 17 jam Pak tiap bulan. Jadi gratis untuk telepon lokal dan interlokal. Jadi kalau bisa nanti misalnya ada yang menanyakan ke 147 atau apa, nanti pasti disampaikan bahwa di sini paketnya untuk yang telepon kelebihannya adalah kita memberikan 1000 menit gratis lokal interlokal selama 1 bulan. Jadi kalau itu kurang lebih ya sekitar 17 jam. Gitu Pak Tekno yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Azhari mau menambahkan? Jadi ini merupakan suatu benefit yang luar biasa ya. Kalau biasanya pelanggan Telkom itu besar tagihan teleponnya, sekarang itu dengan harga yang nanti akan dijelaskan harganya sama Mbak Yulita. Jadi dengan satu bundling ini dengan harga yang sangat kompetitif, pelanggan mendapat 1000 menit atau mungkin rata-rata 1 hari itu setengah jam gratis nelpon, baik itu lokal maupun interlokal sesama telepon rumah Telkom gitu ya, atau telepon kabel Telkom. Ini gratis, ini sangat luar biasa. Di luar pemakaian itu akan dibayarkan tersendiri.
Dan kalau kita lihat, jadi paketnya itu ada bermacam-macam. Ada yang IndiHome yang fiber dan non fiber. IndiHome yang non fiber itu mulai dari 1 mega, 2 mega, 3 mega dan 5 mega. 5 megabit per second, jadi 5 Mbps ya. Kemudian untuk yang fiber kita mulai dari 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Nah ini 100 Mbps ini merupakan produk yang bisa dibilang sangat istimewa lah. Kalau di Indonesia ini kayaknya kita masih langka gitu. Dan sangat beda sekali layanan 100 Mbps melalui kabel optik dengan seluler gitu, atau yang lain lah gitu. Hampir-hampir sekarang itu untuk seluler itu mungkin baru sekitar 14 Mbps mungkin ya, paling tinggi ya. Jadi kalau kabel kita Telkom yang metal yang dulu paling besar itu kita bisa melayani hanya sampai 5 Mbps. Dengan kabel fiber optik ini yang berbasiskan kabel yang serat optik itu bisa mencapai 100 Mbps. Nah ini sangat menarik, bisa dicoba oleh pemirsa sekalian. Baik, ada telepon yang masuk, kita terima. Assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana nih Pak? Dengan Pak Suwadi di Plupuh Sragen. Pak Suwadi di Plupuh Sragen. Mohon mungkin TV-nya atau radionya di belakangnya supaya dikecilkan saja. Ini. Halo? Halo, mohon TV-nya atau radionya dikecilkan saja agar suaranya tidak kembali lagi di sini. Biar jelas bisa disimak. Mau tanya, ini dari PT Telkom ya? Iya betul, dari PT Telkom Solo. Ya. Halo, nggih, monggo silakan. Ini tentang Asfleksi, Pak. Asfleksi kalau di Plupuh Sragen itu kok jaringannya belum baik. Itu pertama. Kedua, untuk mengetahui pulsa yang bersuara itu apa? Putus. Sayang sekali nih Pak Suwadi dari Plupuh. Iya. Namun bisa kita tangkap bahwa pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana atau kenapa Asfleksi ini sinyalnya di Plupuh kok sulit. Dan kemudian adalah menunya bagaimana untuk mengetahui sisa pulsa tapi dari voice. Kelihatannya ini orang salah satu dulu pernah ada yang tunanetra. Jadi dia nggak bisa membaca SMS, bisanya call ya. Kalau zaman Fleksi itu kan bintang 99 dia bisa mendengarkan. Ketika jadi Asfleksi itu seperti apa menunya? Mungkin ini kalau memang dari kesempatan ini bisa disampaikan, alangkah baik disampaikan, kalau tidak akan menjadi catatan tersendiri. Ya, terima kasih Pak Suwadi dari Plupuh Sragen ya. Memang sebagaimana mungkin dalam episode yang lalu sudah dijelaskan terkait dengan migrasi ya dari Fleksi ke Telkomsel ya sebagai anak perusahaan kita. Karena ada migrasi ini maka pelanggan Fleksi itu berubah jadi kartu As Fleksi sama Halo ya masalah ya. Nah untuk di daerah Plupuh Sragen saya kurang begitu paham, cuma ini terkait dengan coverage dari BTS ya. Mungkin ini masukan dari Pak Suwadi akan kita sampaikan ke manajemen agar layanan BTS dari Telkomsel ini bisa mencapai ke sana. Namun perlu kita ketahui sebenarnya layanan coverage Telkomsel ini sangat paling bisa dibilang paling luas lah dibanding dengan operator lain di Indonesia. Cuma ini masukan dari Pak Suwadi, terima kasih. Untuk yang voice, Mbak Yulita ada informasi? Mungkin saya menyampaikan kalau untuk yang Asfleksi, untuk yang voice untuk saat ini belum ada. Jadi karena dulu Fleksi bisa bintang 99 pagar, kalau untuk yang Asfleksi ini pakainya bintang 88 pagar dan itu bukan voice Pak. Tapi diterimanya kan SMS. Diterimanya bentuknya SMS. Jadi ini bisa jadi masukan bagi kami nanti untuk disampaikan supaya ya insya Allah kita bisa menampung semua keinginan dari pelanggan kami. Jadi ini masukan yang baik. Kita juga berusaha untuk sebisa mungkin lah mencarikan solusi. Jadi kalau untuk saat ini memang untuk yang cek pulsa secara voice belum ada Pak. Jadi yang adanya cuma dapat balasannya berbentuk teks atau tulisan gitu Pak. Oke,
terima kasih Bu Yulita. Jadi Pak Suwadi, mohon maaf apa yang diharapkan tadi mungkin belum bisa terakomodasi. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada informasi akan disampaikan lagi. Kemudian pertanyaan yang masuk dari SMS ini dari Ibu Juwaria di Boyolali Kota. Kalau saya mau pasang IndiHome, pertamanya itu bayar berapa? Kemudian tiap bulannya berapa? Dan fungsinya itu apa? Nah, ini mungkin intinya tadi masalah fungsi dan sebagainya, mudah-mudahan bisa disimak tadi, mudah-mudahan lah tentang bayarnya berapa, bulannya berapa bisa ditambahkan. Nah, baik, terima kasih Pak Tekno. Mungkin tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Azhari bahwa untuk IndiHome ini tergantung paket yang dipilih. Jadi nanti ada dua pilihan, yang utamanya bahwa layanannya ada yang fiber dan non fiber. Kalau untuk yang non fiber, kecepatan terendahnya adalah 2 megabit per second. Nah, untuk yang 2 megabit per second ini nanti tarifnya pembayaran per bulannya ada 245 Bu. Nanti jadi pembayaran tiap bulannya 245 itu udah semua. Jadi termasuk internet, TV, dan juga telepon, di mana yang tadi disebutkan gratis 1000 menit per bulan. Begitu Pak. Kalau untuk instalasinya mungkin ada tambahan untuk biaya langganan per bulan untuk STB. Sewa STB atau itu perangkat yang disewakan dari Telkom untuk pelanggan. Itu bayar tambahannya sekitar 30.000. Begitu Pak Tekno. Ya. Baik, terima kasih. Insya Allah dari Bu penanya Ibu dari Boyolali itu bisa dipahami. Kemudian pertanyaan lagi dari SMS dari pendengar atau pemirsa kita di Purwodadi dan menanyakan hal yang sama dengan salah satu juga pendengar atau pemirsa di Banyuwangi. Apakah di Purwodadi bisa mendapatkan apa yang disampaikan tadi IndiHome, begitu juga di Banyuwangi, apakah di sana juga bisa mendapatkan produk IndiHome ini dan bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin bisa Jadi sama kalau untuk mendapatkannya seperti tadi saya jelaskan ya, bisa lewat datang ke Plaza 147 atau melalui website kita di www.indihome.co.id. Adapun di daerah Purwodadi itu juga sudah ada produk IndiHome ini. Areanya bisa dilayani di dalam kotanya, itu ada yang optik juga di sana gitu. Cuma memang tergantung lokasinya. Di Purwodadi kan luas ya mungkin ya. Kita sekarang memang sedang melakukan pembangunan terus untuk fiber optik ini supaya bisa menjangkau seluruh area dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan ini. Cuma mungkin Bapak bisa datang langsung ke Plaza Telkom Purwodadi untuk menanyakan langsung apakah di daerahnya sudah bisa dilayani dengan yang fiber optik atau belum gitu. Kemudian atau bisa melalui 147 dan website seperti yang tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang menanyakan lewat SMS pada kali ini. Intinya bahwa karena TV ini kita disimak dari seluruh Indonesia, Pak Sari, Bu Yulita, jadi ada kemungkinan akan menanyakan hal yang sama di daerah-daerah yang lain. Namun betul. Prinsipnya adalah sama, bahwa untuk mendapatkan layanan IndiHome ini, pada kesempatan ini bisa menghubungi di 0271661749 atau lewat SMS di 081393809000. Nah, sambil menunggu saudara kita yang akan masuk, ada beberapa catatan yang perlu mungkin ditambahkan kepada para pemirsa yang tadi belum sempat dilewatkan, adalah antara perlu ditegaskan tentang masalah harga-harga yang mungkin apakah di setiap daerah akan mempunyai harga yang sama, karena ya mungkin tingkat ekonomi berbeda, apakah Jakarta di sini dan kemudian di luar Jawa apakah sama, kira-kira seperti apa itu? Ya, jadi memang harga ini terkait dengan kebutuhan masyarakat dan daya beli gitu ya. Tidak di semua tempat harganya sama, tapi umumnya untuk di Jawa Tengah dan DIY ini hampir sama lah gitu. Di daerah tertentu dengan tingkat kebutuhan yang tinggi dan tingkat kompetisi tinggi itu ya, biasanya harganya bisa lebih murah gitu malah gitu ya. Sementara kita di daerah ini harga ini terkait dengan karena terkait dengan investasi dan hitung-hitungan bisnis, tapi kita mencoba memberikan harga yang terbaik dengan value yang tinggi. Seperti tadi Mbak Yulita sampaikan bahwa produk IndiHome ini mulai dari 1 mega. 1 mega itu dengan harga 245 ditambah sewa STB 30.000, jadi 275 itu sudah mendapatkan TV 98 channel,
kemudian telepon gratis lokal dan internal selama 1000 menit dalam 1 bulan, dan juga internet 1 Mbps gitu ya. Nah, untuk yang optik harganya juga beda gitu ya. Untuk di Solo ini yang paling murah untuk yang optik atau fiber optik itu 10 mega ya, 10 Mbps, internetnya 10 Mbps, kemudian juga teleponnya sama 1000 menit, kemudian TV-nya juga 98 channel gitu. Ya. Untuk harganya 390. Sudah termasuk sewa STB? Ditambah sewa STB 410.000, belum termasuk PPN itu sudah mendapatkan internet 10 mega gitu ya. Ini sangat luar biasa lah, gitu nggak kebayang dulu waktu kita masih kuliah gitu. Tapi itu harus yang fiber ya? Untuk yang lokasi fiber. Gitu. Dan dari kita saat ini, sejak memasarkan sampai sekarang, antusiasnya sangat tinggi sekali, Pak. Oh, benar ya, Mas Tikno. Jadi dulu waktu di Salatiga aja sangat luar biasa, terutama masyarakat di daerah tempat yang mahasiswa gitu. Kadang-kadang mereka itu bisa gabung satu kos itu, kadang-kadang kan dibagi gitu. Ini sangat efisien. Tapi juga ada juga yang ingin sendirian juga. Ada juga dengan kecepatan yang 10 megabit per second ini, sehingga mereka merasakan nyaman gitu kebutuhannya untuk download, untuk kemudian untuk streaming gitu ya, nggak putus gitu. Itu Mas Tikno. Ya, para pemirsa semuanya, bahwa dengan keunggulan produk dari Indihome tadi tentu tidak akan bisa dibayangkan begitu saja sebelum Anda mencoba atau sebelum Anda mencoba mendatangi di tempat-tempat yang tadi disebutkan, kemudian bisa mengikutinya atau bisa istilahnya mengorder atau pasang baru atau registrasi. Nah, ada juga SMS yang masuk ketika ini sudah ada responnya. Jadi tadi kita sampaikan webnya, ada yang sudah masuk ke webnya, namun dia dapat informasi tentang Trend Micro. Trend Micro itu untuk PC atau untuk laptop, ini ada pertanyaan. Ya, untuk Trend Micro ini bisa untuk PC maupun untuk laptop gitu ya. Dan ini biasanya per device gitu, per device. Jadi setiap pelanggan itu bisa mendapatkan Trend Micro ini sebagai layanan dari Telkom. Selain itu juga kita ada namanya Indihome Global ya, yang terakhir yang baru. Jadi untuk percakapan SLCC itu juga ada paketnya sendiri gitu. Kemudian dari Indihome ini juga ada tambahan produk layanan, yaitu untuk username dan password untuk bisa mengakses WiFi ID dimanapun di seluruh Indonesia. Itu hanya dengan menambah 10.000. Kalau kita membeli kartu WiFi card gitu, WiFi ID card itu 1 bulan itu 50.000 ya. Ini dengan nambah 10.000 ke dalam, dihitung jadi satu dengan layanan Indihome, pembayaran Indihome di rumah ini bisa mendapatkan username dan ID untuk 1 ID dan 1 account gitu ya, untuk bisa dipakai di WiFi ID di seluruh Indonesia selama 1 bulan gitu. Baiklah, para pemirsa MTA TV di mana saja berada, para pendengar radio MTA FM, Persada FM, tidak terasa ini acara BIM kita, berbagi ilmu dan manfaat, sudah ada di penghujung waktunya. Namun demikian, ada 1 atau 2 menit untuk bisa menyampaikan conclusion atau mungkin summary dari apa yang disajikan pada siang hari ini. Untuk itu kepada Pak Azhari maupun Dilata saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih Mas Tikno, waktu yang sangat berharga ini. Telkom mencoba untuk memberikan layanan terbaik untuk customernya, dan salah satu layanan Telkom yang saat ini sedang kita pasarkan yaitu Indihome. Indihome merupakan produk triple play, terdiri dari telepon, kemudian internet dan TV yang menjadi satu dengan didukung oleh teknologi fiber optik yang sangat cepat. Kita berharap bisa memenuhi kebutuhan layanan untuk rumah para di masyarakat gitu ya. Dan ini juga akan menjadi pelengkap perkembangan pertumbuhan teknologi untuk perangkat rumah tangga, baik itu AC yang sudah sekarang berbasis IP, bisa dikontrol dari jauh menggunakan teknologi internet, kemudian juga microwave. Kemudian sekarang juga Smart TV itu TV yang
bukan TV biasa, dia bisa terkonek ke internet gitu ya, bisa digunakan. Kemudian saklar atau home automation gitu ya. Itu jadi kita misalkan kalau misalnya lampu depan atau dalam dimanapun lampu itu bisa di saklar lampu itu bisa terkonek dengan IP sehingga bisa dikontrol dari jauh. Jika bepergian bisa nyaman mematikan atau menyalakan lampu, kemudian AC juga demikian. Kemudian juga kita ada IndiHome View ya. Jadi produk untuk IPTV semacam CCTV ya. Kalau CCTV kalau yang tidak terkait tidak berbasis IP, ini juga terkonek dengan layanan IndiHome kita. Kita berharap dengan harga yang kompetitif, kecepatan yang tinggi, produk dengan value yang tinggi juga bisa memenuhi harapan masyarakat. Demikian, Mas. Baik, Tekno. Bu Yulita mungkin ada yang tambahkan 1 menit? Saya mau menambahkan aja, tadi kan Pak Azhari menyinggung masalah IndiHome View. Mungkin itu nanti bisa jadi pembahasan untuk BIM selanjutnya, Pak. Ya, betul. Ya, jadi banyak disampaikan kecanggihan-kecanggihan tadi. Ya, jadinya ini PR biar nanti pemirsa penasaran apa itu IndiHome View, nanti kita sampaikan lebih lanjut di BIM berikutnya. Bagus sekali. Kita aja Pak Tekno. Baiklah, akhirnya kita udah tepat berada di ujung acara ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Azhari dan Ibu Yulita atas kesempatannya bergabung pada acara BIM berbagi ilmu dan manfaat. Insya Allah apa-apa yang telah di-sharingkan tadi dibagikan kepada para pemirsa itu akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya Sutekno dan bersama kru yang bekerja pada kesempatan siang ini, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita akan berjumpa kembali pada BIM yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.